Panggilan orang Kristiani senantiasa panggilan untuk berkumpul, bersekutu dalam suka dan duka, untuk mendengarkan sabda Allah, untuk memecah roti, sehingga komunitas Jomblo Indonesia mau mengatakan bahwa mereka orang-orang muda mau berbagi satu dengan lain, terutama dengan kesusahan, kesulitan, harapan, kegembiraan mereka sebagai orang muda yang belum memiliki pasangan. Maka harapan yang saya miliki adalah bagaimana komunitas ini menjadi hidup, bukan hanya berangkat dari keprihatinan, tetapi dari kegembiraan mereka bersama untuk bertumbuh, berkembang, membagikan apa yang mereka miliki untuk kehidupan bersama. Halo semuanya, bertemu lagi sama saya. Kalau dulu ada YouTube yang lainnya di acara KJK Komunitas Jomblo Katolik. Nah, hari ini adalah melaksanakan KJK Jambore yang ke-6 yang ada di GSV, lebih tepatnya di Pandaan ya. Jadi kami mengambil tema siapkah kita untuk jatuh cinta lagi, begitu. Mengapa kami mengambil tema itu? Untuk lebih siap, kadang kan ada yang gagal move on seperti itu. Jadi siap nggak sih kita untuk jatuh cinta lagi yang berikutnya? Nah, kita dibukakan lagi hati kita seperti itu. Tujuan acara Jambore ini adalah untuk memfasilitasi para jomblo-jomblo Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan pasangannya, pasangan hidupnya, yes. Kemudian siapa tahu di sini kita bisa mendapatkan, yang penting itu kita di sini mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Nah, keluar dari sini atau selesai dari acara sini, kita berharap peserta itu bisa dapat bonus. Bonusnya adalah pasangan hidup. Ya, ini mungkin mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu bahwa kita komunitas Jomblo Katolik. Ya, beberapa bilang katanya kita nih komunitas Biro Jodoh Katolik. Sebenarnya bukan. Di sini sesuai misi visi kita mengurangi pernikahan beda agama dan beda gereja. Kita juga sebagai filter sekaligus benteng iman Katolik ya, agar selalu setia terhadap Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Bahwa ternyata banyak sekali muda-mudi zaman sekarang itu karena kesibukan, karena kondisi-kondisinya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka sudah tidak punya waktu atau tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan lingkungannya yang sesama Katolik. Karena minoritas mungkin kita memang dalam aktivitas keseharian kita lebih banyak bertemu dengan yang tidak seiman. Tentunya kesibukan kadang-kadang membuat lupa ya untuk berinteraksi dengan teman-teman yang seiman, dan kelompok ini saya kira cukup baik untuk mewadahi kita secara berkala bertemu dengan teman-teman yang seiman, sehingga akhirnya mereka karena mungkin umur dan lain sebagainya, karena tekanan keluarga, sehingga akhirnya mereka ya kebetulan ada yang suka atau gimana dan yang cocok walaupun beda agama atau beda keyakinan, akhirnya mereka jadi tidak Katolik lagi gitu loh. Nah, inilah fungsinya komunitas kami. Ya, biasanya kan kalau misalnya sendirian itu kan biasanya cenderung kalau bahasa anak muda sekarang itu galau gitu. Ya kan? Kalau galau selalu sendiri, ya lama-lama karena banyak tekanan ya sudah. Tapi kalau misalnya sering ikutan acara kita, pengalaman yang udah minimal mereka juga aja tahu gitu. Oh, ternyata teman-teman kita tuh banyak gitu loh. Jadi kita nggak cuma sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dia ngelihat teman-temannya banyak yang masih single, otomatis imannya lebih dikuatkan. Dia jadinya masih merasa, oh ternyata iman Katolik saya berharga loh untuk dipertahankan gitu loh. Buktinya banyak teman-teman saya yang masih jomblo juga gitu. Nah, memang di sini kita sebut namanya jomblo. Kenapa? Karena jomblo itu kan sebenarnya status anak-anak muda yang artinya belum pernah menikah. Gitu. Memang komunitas kami ini semuanya belum pernah menikah dan sedang tidak punya pasangan serius. Ya, jadi salah satu misi daripada Gereja Katolik kan kita diajarkan kalau bisa kita punya pasangan yang sesama Katolik. Nah, komunitas kami itu membantu Gereja Katolik agar teman-teman atau muda-mudi yang belum punya pasangan agar bisa punya pasangan sesama Katolik. Efektivitas dari kelompok ini saya kira terlihat dari adanya beberapa perkawinan dalam teman-teman dalam satu kelompok yang sama, sehingga kita dapat jodoh yang satu iman. Kalau Jambore ini berskala
nasional ya, Jamnas Jambore nasional, sehingga memang di bawah KJK pusat. Untuk yang regional-regional memang akan diadakan kegiatan-kegiatan secara regional, dan kegiatannya tersebut memang tergantung regional-regional masing-masing. Motivasi saya mengikuti acara ini karena ingin mengumpulkan banyak teman, dan saya kan juga di Jakarta merantau nih ceritanya, jadi pengen banyak teman baru, terus pengen di Surabaya, di Jakarta, di Bali, terus pada lagi Semarang. Nah itu pengen dapat banyak teman-teman lah baru, terus ya siapa tahu mendapatkan seseorang gitu kan, itu plusnya ya. Kenapa kalau misalnya kita tuh banyak komunitas gitu kan, tapi kenapa nggak bisa dapatkan pasangan secepatnya dengan mudah gitu? Karena di Katolik itu kan kita diajarkan untuk satu kali merit untuk seumur hidup, jadi kita harus benar-benar mencari orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup kita, seperti itu. Jadi kita harus mencari orang yang sesuai, yang menurut kehendak Allah lah. Sebenarnya kalau mau cari pasangan sih sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma kita belajar memahami orang lain itu aja yang sulit kayak gitu. Nah sedangkan ya kebanyakan gagal move on dari pengalaman sebelumnya, itu yang bikin kita itu jadi sulit untuk cari pasangan. Dari acara ini kita itu belajar bagaimana kita itu harus membuka diri pada orang lain, jangan terlalu ngejudge orang lain dari awalnya. Jadi belajar ngerti orang lain, belajar kita membuka diri, nggak usah terlalu jaim-jaim, karena kita juga kita ingin dimengerti oleh orang lain. Saya mengenal komunitas jomblo Katolik Indonesia ini dari teman saya yang juga berasal dari komunitas Katolik yang lain. Untuk motivasi saya ikut komunitas jomblo Katolik, yang pertama adalah mencari banyak teman, dan kalau bisa sih pasangan hidup sesuai dengan tema yang ada dalam acara komunitas jomblo Katolik. Jadi buat kaum muda Katolik, ayo ikut acara-acara ini selanjutnya. Di sini kamu akan ketemu banyak teman dan akan mengalami berbagai pengalaman yang menyenangkan. Jadi pastikan ikut ya. Kayaknya tahun depan di mana ya, Jakarta kayaknya nih ya. Oke, dimanapun Jamnas KJK, semoga banyak peminat dan banyak orang-orang Katolik yang dipertemukan dengan cintanya. Hidup OMK, hidup KJK.